Double bottom tadi kan pola pembalikan arah dari downtrend, balik arah jadi uptrend. Kebetulan contoh di sini adalah Unilever. Tetap step yang pertama kita menentukan di mana support dan di mana resist. Nah, lalu lihat lagi nih, kira-kira polanya mirip apa? Oke, baik. Bagi Bapak Ibu yang baru join, selamat datang ya sekali lagi. Jadi untuk acaranya kita santai saja ya, sifatnya kita belajar bersama karena memang ini kan bukan sistemnya, bukan perkuliahan ya, atau bukan kita atau bukan saya dan Sis Corina yang memang ahli sendiri di sini, tapi sifatnya kita ingin di sini Bapak Ibu juga ikut berinteraksi ya. Berinteraksi untuk apa? Jadi kalau ada hal-hal yang memang sekiranya mau ditanyakan, mau ingin disampaikan, silakan, tidak masalah. Jadi kita terbuka saja hal-hal yang memang ya mau menanyakan saham apa dan lain sebagainya tentang materi langsung ditanyakan bisa saja. Tapi sifatnya di sini kita belajar terlebih dahulu ya untuk materi disampaikan terlebih dahulu. Nah, setelah materi disampaikan, nanti ada proses tanya jawab. Nah, setelah itu dari kedua materi ini yang memang nanti akan disampaikan, Bapak Ibu mungkin bisa catat hal-hal yang memang sekiranya penting buat Bapak Ibu, dan nanti ada file yang akan saya bagikan di kolom chat di sini, yaitu terkait dengan money management ya, karena memang money management ini kan sifatnya ini akan ada hitungan dari Excel. Nah, Excel ini sudah ada rumusnya, jadi Bapak Ibu nggak usah ngitung-ngitung lagi, tapi ini sudah ada rumusnya dan memang secara otomatis, jadi tinggal Bapak Ibu menambahkan angka-angka saja. Nah, nanti saya akan bagikan. Nah, tapi sebelumnya kita akan mulai terlebih dahulu. Nah, dari sini untuk ngobrol bareng yuk ya. Dari akademik saham ini sekilas saja ya saya jelaskan. Jadi akademik saham di sini tidak ada grup premium dan juga tidak ada grup yang memang berbayar. Sifatnya kita edukasi dan memang kita menyediakan bot yang memang sudah berjalan selama 2 bulan sejak Lebaran ya. Sejak Lebaran ini kita sudah menyediakan bot trialnya 2 bulan full dan kita mengedukasi Bapak Ibu juga di dalam grup akademik saham. Nah, untuk kesempatan di bulan berikutnya atau di bulan Juli ini, kami memang dari tim ingin coba untuk meningkatkan bot terlebih lagi ya, dengan kapasitas dari server. Karena kan kita memang harus membutuhkan server dan memang dari data Bursa Efek Indonesia juga itu secara real time kita berlangganan. Nah, di situ juga memang ada hal-hal yang memang harus kita lakukan, yaitu sifatnya untuk donasi sukarela yang memang nanti Bapak Ibu bisa bisa masuk di bot ya. Tapi memang kita sudah lakukan polling juga, mungkin Bapak Ibu juga sudah isi, ada yang memang banyak hal yang ada minta diskon, ada hal yang memang tidak keberatan di range angka sekian sampai sekian, dan ya di situ kita sudah memutuskan juga. Jadi nanti mulai hari Senin ini Bapak Ibu juga sudah bisa menikmati bot yang memang secara real time seperti biasa, namun memang sifatnya terbatas. Namun tetap ada edukasi di dalam grup seperti list-list atau scan saham-saham memang nanti Bapak Ibu juga bisa dapatkan di grup secara gratis juga. Dan ini sifatnya bukan untuk rekomendasi ya, tapi sifatnya ini memang untuk edukasi, untuk scan bahwa saat terjadi market secara real time itu yang memang terjadi. Nah, baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan membahas materi analisa teknikal lanjutan yang memang nanti akan dibawakan oleh Sis Corina terlebih dahulu. Nanti untuk materi money management, Bapak Ibu kita akan menunggu setelah materi pertama selesai. Baik, silakan. Saya serahkan kepada Sis Corina untuk menyampaikan materinya. Thank you, Dan. Selamat malam, Bapak Ibu. Sehat semua ya. Thank you udah datang.
Ini saya izin share screen. Di minggu lalu kita udah ngobrol-ngobrol tentang technical analysis dasar sama Bro Denny. Kemarin tentang support dan resist ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita masuk ke materi yang lebih sedikit agak dalam, yaitu chart pattern. Apa itu sih chart pattern? Nah, chart pattern itu adalah pola pergerakan harga yang terjadi berulang. Sehingga kita bisa menggunakan itu untuk memprediksi gerakan saham selanjutnya. Nah, umumnya ada 3 macam chart pattern. Yang pertama itu reversal pattern, itu adalah pola pembalikan arah. Yang kedua itu continuation pattern, atau pola pelanjutan arah. Dan yang ketiga ada bilateral pattern. Nah, bilateral pattern ini bisa nanti jadinya pembalikan maupun pelanjutan. Nah, yang akan kita bahas malam ini, itu yang paling sering kita lihat, itu kita masuk ke reversal pattern terlebih dahulu. Nah, reversal pattern tadi seperti yang sudah disinggung sedikit, adalah pola pembalikan tren atau perubahan arah suatu saham. Jadi, kalau yang tadinya saham itu uptrend, kalau keluar pattern-pattern jenis ini, sahamnya akan balik arah jadi downtrend. Dan sebaliknya, kalau sahamnya tadinya downtrend, kalau Bapak Ibu lihat ada pattern-pattern yang akan kita bahas ini, dia jadinya jadi uptrend. Kebalikannya seperti itu Bapak Ibu. Jenis-jenis reversal pattern ini ada 6. Yang pertama itu ada double top atau pola M ya, kalau Pak Nur kemarin sebut, karena memang untuk pola ini dia mirip sama huruf M. Lalu yang kedua, double bottom atau pola W, karena memang polanya mirip seperti bentuk huruf W. Biasanya 2 ini yang paling sering kita temui Bapak Ibu. Nah, yang ketiga ada lagi head and shoulders atau pola mahkota. Orang nyebutnya seperti itu karena memang bentuknya kan mirip mahkota, ada 3 begini. Lalu yang keempat ada kebalikannya dari head and shoulders, itu ada inverse head and shoulders. Itu dia kayak mirip seperti double bottom, cuma kakinya dinambah 1. Nah, biasanya sorry tadi lupa. Biasanya kalau double top ini diawali dengan tren saham yang uptrend. Karena ini pola reversal, kalau muncul pola-pola pattern double top, dia akan balik arah menjadi downtrend. Begitu juga dengan double bottom. Yang tadinya saham tersebut downtrend, begitu muncul chart pattern jenis ini, dia akan balik arah jadi uptrend. Nah, kalau head and shoulders tadi, dia diawali dengan uptrend. Naik, dia nggak kuat menembus resist, mencoba lagi tidak bisa, dan jadinya downtrend. Begitu pula sama inverse head and shoulders, diawali dengan downtrend, dia coba tembus, nggak sanggup, turun lagi, tapi ketahan di support, nembus lagi, mencoba, belum sanggup, dia ngumpulin kekuatan lagi, dan akhirnya dia jebol. Jadinya dia pola pembalikan arah jadi uptrend. Nah, yang kelima sama keenam mungkin jarang terlihat ya. Itu ada pola falling wedge sama rising wedge. Nah, falling wedge ini itu adalah pembalikan arah dari pola downtrend menuju uptrend. Kalau rising wedge adalah kebalikannya. Dia polanya dari uptrend, kehalang resisten, tapi tetap tidak menembus support, dan akhirnya nggak kuat, kehilangan daya, dia jadinya downtrend. Nah, kita masuk ke contoh chart ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh saham yang mempunyai pola double top. Kebetulan di sini sahamnya Inco,
Di sini bisa terlihat ada dua gundukan ya, ada dua gunung, tadi M, double top. Nah, gimana cara kita menentukan atau ngelihatnya saham ini double top? Yang pertama, kita harus membuat support sama resist. Jadi benar-benar support dan resistance itu adalah technical dasar yang kita harus kuasai, Bapak Ibu. Setelah kita menentukan support dan resist, sepertinya awalnya kita kayak mengira-ngira nih, kira-kira pola ini mirip sama bentuk apa ya gitu ya. Nah, kalau memang dia terhalang sama resistance, kita bisa anggap itu satu top, ketahan lagi di bawah support, dia naik tapi nggak kuat. Nah, kalau udah dua kali begini, double top, hati-hati, dia akan melanjutkan penurunan. Nah, targetnya sampai mana? Target penurunan pola double top itu sebesar jarak antara resist sama support. Jadi nanti kalau di TradingView atau di akademik saham nanti ada boardnya, itu bisa di-copy, kita tarik garis dari sini ke sini, kita copy dari sini ke sini. Nah, biasanya target penurunan pola itu hampir mirip-mirip sama resisten atau support sebelumnya yang sudah terjadi di masa lalu. Gitu. Untuk pola selanjutnya kita masuk ke double bottom. Double bottom tadi kan pola pembalikan arah dari downtrend balik arah jadi uptrend. Kebetulan contoh di sini adalah Unilever. Tetap step yang pertama kita menentukan di mana support dan di mana resist. Nah, lalu lihat lagi nih, kira-kira polanya mirip apa. Nah, ini kan dia dari resistance, dia nggak kuat, dia turun ke support, tapi tetap ketahan, nggak jebol ke bawah, ada perlawanan. Dia naik lagi, sampai ke resist, dia nggak kuat lagi, dia turun lagi. Lalu setelah sampai di area support, dia ada kekuatan langsung zrut, dan akhirnya dia tembus dari resistance. Targetnya untuk double bottom, gimana ngitungnya? Itu sama seperti double top yang tadi, kita tarik garis antara support sama resist, lalu kita copy. Nah, itu akan jadi target price untuk pola double bottom. Kebetulan memang mirip sama resisten yang sebelumnya ya. Gitu. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pola head and shoulders. Kenapa dibilang head and shoulders? Karena mirip kayak ini bahu kiri, kepala, sama bahu kanan. Dia gambarnya mirip seperti yang dua tadi, hanya dia ada tambah satu aja di sini. Cara melihatnya gimana? Tetap yang pertama kita harus menghitung, tetap harus menentukan di mana support, di mana resist. Setelah itu, kita tarik garis. Ini resist, tetap dia nggak bisa tembus resist, dia balik lagi ke bawah, support, tapi belum jebol. Dia melanjutkan lagi mencoba menembus, tapi nggak bisa lagi, turun lagi ke bawah. Sekali lagi dia coba, dan akhirnya untuk yang ketiga kali dia gagal, dia jebol support. Nah, untuk target penurunan pola ini, itu adalah lihat yang jarak dari support sama resist dari pola head-nya. Ini bisa kita copy, sini, target penurunannya sekian, dan kebetulan sama seperti resisten atau support yang di masa lalu. Ini ya. Oke, pola selanjutnya ada kebalikannya, inverted head and shoulders. Dia sama kayak double bottom. Pola pembalikan arah dari uptrend, dari downtrend. Ada 3 juga seperti ini. Kalau yang tadi kan ngadepnya ke atas, ngadepnya ke bawah. Kalau yang ini ngadepnya ke atas. Sama-sama ada 3 komponen, bahu kiri, kepala,
sama bahu kanan, target kenaikannya itu sama. Kita copy jarak antara support sama resist dari head. Kita copy ke sini. Target price pola ini, contoh di sini adalah di sini. Nah, yang ini kita sedikit memang jarang ketemu ya Bapak Ibu, rising wedge sama falling wedge. Intinya, dia adalah pola pembalikan arah. Jadi yang tadinya dari uptrend, kalau ada muncul pola seperti ini, kita tentuin dulu. Kalau tadi kan support resist, kalau yang ini kita tentuinnya pakai trend line. Kita garis, kita gambar. Nah, dia akan ketahan di trend line, tapi semakin lama akan semakin mengkerucut. Dan pada ujungnya nanti ini akan berpotongan, dan dia tidak kuat lagi untuk mencoba menembus resist, dan akhirnya terjadi pembalikan arah jadi downtrend. Falling wedge sebaliknya, dia adalah pola pembalikan arah dari downtrend. Tetap kita gambar trend line dulu. Dia mencoba menembus resisten, nggak kuat, dan akhirnya ada kekuatan, langsung dia tembus, dan polanya berbalik arah dari downtrend jadi uptrend. Nah, kalau dari pola-pola yang ini, yang paling sering kita temui itu biasanya double bottom sama double top. Dan ingat-ingat, dia polanya mirip sama huruf M sama huruf W. Kalau double top, itu artinya sinyal pembalikan arah dari yang tadinya uptrend jadi downtrend, itu bad sign ya. Ingat aja M, pola mati kayak mampus kayak gitu ya. M, ingat huruf depannya. Yang kedua, pola double bottom W, dia pembalikan arah dari yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Ini adalah good sign. Nah, kesimpulan dari chart pattern, semua indikator ini hanya bersifat perkiraan atau meramalkan. Tetap tidak ada yang pasti di market. Naik turunnya suatu saham adalah hal yang pasti terjadi dan tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah mengatur money management dan memperkirakan pola apa yang akan terjadi dari data yang sudah tersedia. Jadi, kita gambar pola-pola ini bisa terjadi, bisa enggak Bapak Ibu. Ini hanya sifatnya meramalkan. Yang bisa kita lakukan adalah yang nanti dijelaskan sama Bro Dan, yaitu money management. Nah, terus kita tahu ya, di market beberapa minggu terakhir, terutama di minggu lalu, itu kan bukan sedikit, memang sangat susah sekali ya. Jadi ada sedikit tips buat kita, kalau bisa hindari metode beli yang beli di breakout. Karena biasanya di market yang sekarang itu keseringan terjadinya false break. Kalau bisa, kita beli saham untuk market yang sekarang itu pakai metode buy on weakness aja. Beli di support, jual di resist. Jangan buy on breakout dulu. Dari untuk chart pattern, kayaknya itu aja dari saya. Dilanjut materi money management. Silakan, Den. Ya, mungkin sebelum lanjut, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan kali ini terkait dengan analisa teknikal. Nah, Bapak Ibu, yang Sis Corina jelaskan ini adalah pola chart pattern. Nah, chart pattern ini seringkali kita tanpa sadari yaitu terjadi di market. Nah, kalau Bapak Ibu ini mungkin di sini ada yang sudah familiar dengan pola-pola reversal, pola-pola pembalikan arah ya. Nah, kita ketahui kan di sini memang pola reversal ini adalah pola pembalikan arah yang memang tadinya itu naik, dia akan bakal jadi turun atau downtrend. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan pola reversal. Nah, ada banyak jenisnya yang tadi Sis Corina juga sudah jelaskan. Jadi terkait dengan hal ini, mungkin Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada yang mau ditanyakan atau memang ada yang memang masih bingung nih, oh Sis ini terkait dengan pola seperti ini itu gimana gitu, atau memang apakah ini
pasti bisa naik lagi atau turun lagi atau seperti apa? Kalau nyangkut gimana? Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, mau nyalakan kameranya atau mau nyalakan mic-nya untuk bertanya, silakan. Atau memang kalau memang mau di chat juga boleh saja sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi santai saja Bapak Ibu ya, untuk pembelajaran kali ini tidak usah malu-malu juga untuk bertanya, silakan saja. Ada yang mau bertanya? Saya mau nanya. Ya, silakan Pak. Saya tadi lihat yang di slide apa tuh Unilever. Itu sebelumnya itu ada falling wedge ya kalau nggak salah. Unilever yang tadi mungkin Sis Corina sudah disampaikan ya, silakan. Ada falling wedge dulu sebelumnya. Kadang memang Pak, untuk suatu saham kan pasti ada beberapa pola. Nah, kebetulan yang tadi kita kasih contoh, itu yang paling terlihat adalah double bottom. Setelahnya, biasanya pasti dilanjutkan sama pola-pola yang lain. Gitu, Pak. Oke. Ya, saya tambahkan Pak. Jadi, gini Pak. Untuk dalam chart sebuah saham ya, ini satu saham saja itu bisa banyak sekali polanya. Nah, jadi ada yang tadi pola falling wedge, pola double bottom atau triple top atau dan lain sebagainya, itu memang terjadi di dalam sebuah saham. Tergantung bagaimana kita bisa menganalisisnya. Apakah ini pola double bottom, apakah ini pola falling wedge atau pola-pola yang lainnya. Nah, ini yang memang kadang kala di market kita harus jeli. Namanya kita juga belajar untuk analisa teknikal ya Bapak Ibu ya. Nah, saya dan Sis Corina ini juga masih tetap meskipun mengedukasi Bapak Ibu, saya juga dan Sis Corina ini masih terus belajar dan meningkatkan pengetahuan akan dunia trading ya, di saham maupun di berbagai investasi lainnya, itu kita masih terus belajar juga. Nah, terkait dengan hal ini mungkin Bapak Ibu ada mau tanyakan kembali, silakan. Ada yang dicek. Ada tuh. Izin Pak. Pak Andri. Tanya Oke, Pak. Silakan yang izin mau bertanya. Iya, silakan. Itu kalau kita pakai chart pattern ini pakai yang apa namanya itu, yang chart daily atau weekly atau anunya Pak, atau bulanan Pak? Terima kasih Bapak Rektor dan Ibu Rektor. Ya, silakan Sis Corina. Ya, kalian menjawab pertanyaan dari Pak Andri yang di chat ya, agak mirip-mirip. Jadi untuk penentuan time frame baik daily, weekly maupun monthly itu tergantung dari berapa lama kita mau hold saham itu. Jadi contoh, kita mau investasi, kita bisa pakai chart weekly atau daily. Tapi kalau misalnya kita mau swing pendek, misalnya harian, mingguan, bisa pakai time frame daily maksimal. Atau kalau mau lebih cepat, bisa jadi 4 jam. Tapi kalau mau scalping atau trading one day, disarankan pakai yang menitan. Nah, biasanya pola-polanya antara yang daily sama 4 jam, 1 jam, itu biasanya masih agak sedikit mirip. Gitu, Pak. Jadi, time frame dalam chart itu tergantung dari tujuan dan style trading yang akan kita pakai. Semakin cepat kita mau hold sahamnya, pakai yang menitan. Tapi semakin kita mau swing atau invest, boleh pakai monthly sama daily. Gitu, Pak. Semoga menjawab ya. Atau ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Terima kasih Bapak Rektor dan Ibu Rektor. Terima kasih. Siap. Ya, yang lain mungkin silakan. Tanpa Selamat malam, Pak. Ya, silakan Pak. Siapa saya nih? mau tanya. Ya. Erwin, Pak. Oh, Pak Erwin, silakan Pak Erwin. Ya, saya lihat di Astra itu ada seperti patternnya inverted cup and handle.
Tapi ada juga seperti falling wedge. Ada juga seperti double top. Kira-kira pola ini gimana Pak? Lihat ya Pak, menurut Bapak. Rektor. Oke, silakan. Sis Corina. Ya. Kalau di Astra ya Pak, kalau Bapak kebetulan buka chart, Ya, itu saya menurut lagi buka saya chart. lebih, iya, menurut saya lebih mirip sama double top sih Pak. Double top ya. Iya. Karena kalau saya tarik garisnya, kalau itu kan dia kayaknya ada tiangnya itu. Coba kita izin share screen ya. Silakan. Nah, di sini pertama sekalian kita praktek ya Bapak Ibu. Kita tentuin dulu di mana support sama resistnya. Karena support atau resist itu bukan sebuah titik, melainkan area. Jadi kita bisa tarik dari sini. Sini. Yang ini juga bisa kena. Nah. Lalu ini terus nah, menurut saya sih lebih mirip sama double top ya Pak ya. Double top ya. Iya, jadi target. Cuma kalau yang dari 5.250-nya dirapetin statnya, itu seperti tiang gitu. Gimana? Dari 5.000? 250-nya yang paling bawah tuh sebelah kiri. Kiri. Ya. Nah, kadang memang beberapa ada bisa menggambarkan beberapa pattern. Balik-balik lagi kalau misalnya saya ngelihatnya kalau ini untuk ini tetap masih lebih ke double top sih Pak. Oh gitu ya. Kalau misalnya kita masuk lagi ke time frame yang lebih kecil mungkin ada terbentuk. Nah, kalau misalnya di daily sih menurut saya seperti ini. Tapi dia turun tertahan di MA 100 ya kan? Bentar. Nggak buka. Kebetulan tidak memperhatikan ASI sebentar ya. Iya, dia ketahan di MA 100 betul. Seandainya kalau minggu depan dia naik kembali ke 6625 ke atas, apakah berarti pola double top ini patah? Gagal, bisa. Gagal ya? Bisa ya? Dia dikatakan polanya dikatakan valid kalau dia memang benar-benar jebol. Kalau misalnya udah sampai support dia mantul, berarti bisa jadi nggak jadi dan menjadi pola-pola yang lain, bisa jadi inverted head and shoulders atau double bottom gitu Pak. Kira-kira ada indikator yang bisa kita lihat kira-kira ini akan gagal gitu? Ada tambahan indikator nggak? Kalau saya sih lihat volume ya, coba ya. Kalau misalnya dia berhasil break support dengan volume besar, biasanya sih beneran jebol. Cuma kalau melihat dari candle-nya si ASI yang sudah 3 kali tertahan, dan yang kemarin lumayan ini ya, lumayan tebal volumenya, kalau saya ada barang sih saya perhatiin. Kalau memang modal saya di bawah, mungkin saya bisa pertimbangin trailing stop dulu, gitu Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Ya, baik. Nih, kemudian saya bacakan chatnya lagi di chat di sini ya. Untuk dari Bu Greta di sini ada, selamat malam Pak Denny dan Bu Corina. Pertanyaan saya di luar konteks chart pattern. Untuk indikator tertentu suka ada sign atau buy atau sell dan ada keterangan misal short minus 82, buy plus 62. Maksud angka tersebut apa ya? Terima kasih. Ya, terkait dengan minus 82 atau buy plus 62 ini saya maksudnya gimana nih Bu nih? Belum familiar nih yang angka
minus 82-nya nih? Atau buy plus 62? Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, untuk analisa teknikal itu efektif untuk saham-saham jenis apa ya? Blue chip atau second liner, Pak? Kadang chartnya udah bagus sesuai teori, tetapi hasilnya sering false breakout. False untuk ini ya, untuk polanya. Nah, ini gimana? Mungkin Sis Corina mau jawab? Silakan. Ya, lebih cocok sebenarnya memang di saham-saham yang benar ya. Cuma nggak menutup kemungkinan juga di saham-saham yang second liner sama third liner kadang bisa dipakai. Tapi usahakan kalau ngelihat analisa seperti ini, jangan saham-saham yang suka ada bid palsu. Cara kita taunya bid palsu kalau dari chart gimana, itu dia kalau kita buka di TradingView atau di botnya akademik saham, dia banyak jarum-jarum Bapak Ibu. Nah, menurut saya kalau udah saham yang sudah banyak jarum begitu, kalau pakai chart pattern sih agak kurang cocok ya, gitu. Ada tambahan mungkin, Broden? Ya, oke, baik. Untuk tambahan terkait dengan pola ya, di sini dikatakan pola ini sebenarnya kan ya sama ya, lebih efektif memang di saham blue chip, tapi tidak menutup kemungkinan di semua saham pun bisa, asalkan kita tahu arah trennya. Karena apa? Banyak saham-saham yang memang seperti second liner itu pasti sering ada polanya. Namun untuk third liner atau memang biasa saya sebut lapis 3 ya, kalau Bapak Ibu kan sudah dengar tuh lapis 1, lapis 2, lapis 3. Nah, lapis 3 ini kadangkala dia ada saham-saham yang memang mengikuti pola dan ada saham-saham yang memang gagal untuk pola tersebut. Begitu juga dengan blue chip atau mungkin lapis 1, lapis 2 itu terkadang memang bisa gagal. Kenapa begitu? Ya karena memang polanya ini tidak jadi, market tidak menghendaki akan pola tersebut. Nah, itu yang memang mungkin Bapak Ibu juga harus pahami. Ketika kita menggambar katakanlah pola double bottom begitu, wah ini akan naik nih ke sampai titik ini. Tapi biasanya bisa naik. Nah, tergantung marketnya jelek atau enggak. Kalau marketnya lagi bagus, dia akan tercapai. Misal contoh dengan saham A, ada sentimen yang bagus, ya, ada aksi korporasi atau apapun. Nah, ketika saham A ini ada sesuatu yang memang buat dia menarik, pasti akan bisa. Namun, seperti contoh kemarin ya, ingat Bapak Ibu itu ada saham INDY, itu cakep sekali polanya ya. Sebelum dia mengalami patah tren itu ada untuk polanya itu cup and handle. Nah, cup and handle ini sudah kita ukur nih ya, sampai sekian naiknya. Tapi karena marketnya lagi jelek, ya udah, jadi dia ikut turun. Nah, itu yang memang membuat kita juga di market itu antisipasi. Nah, antisipasi itu bagaimana? Ya kita harus mengetahui arah daripada sebuah saham itu dulu. Jangan sampai kita buta ini masih bagus, ternyata dia malah turun terus. Nah, itu sedikit tambahan dari saya. Baik, silakan. Ada lagi sebelum saya lanjutkan lagi untuk materi berikutnya. Ini 2 pertanyaan lagi deh, silakan. Nah, untuk saham ITMG betulkah double bottom? Ini boleh dijawab, Sis Corina. Iya. ITMG kayaknya iya, double bottom, Pak. Double top. Ini pertanyaan tadi apa? Double top, Pak. Double bottom ini. Oh, saya belum lihat. Coba ya. ITMG itu double top, bukan double bottom. Ya. Jadi ada indikasi dia akan turun. Oke, terus lanjut. Di sini izin bertanya untuk saham Java ini, apakah dalam beberapa hari yang lalu ngetes garis MA 100 dan berhasil bertahan, lalu apakah ada kemungkinan besar untuk lanjut naik lagi? Java ya, ini masih cukup oke nih sebenarnya untuk sektor ayam.
Kalau menurut saya Java, izin share screen. Oh ya Bapak Ibu, terkait dengan pembahasan nama saham apapun, ini sifatnya kita edukasi ya Bapak Ibu, disclaimer on, jika nanti kita bahas, nah ternyata ini besoknya kita bahas naik nih, nah atau jangan-jangan turun, wah ini pembahasan dari akademik saham nih salah nih, nah ini sifatnya kan kita edukasi dan antisipasi ya namanya juga ya, silakan. Ya, kalau di sini kita lihat Java itu ada pola double bottom. Nah, kalau kita hitung target kenaikannya adalah dari sini ke sini kita copy. Nah, biasanya memang kalau pola double bottom itu akan koreksi ya. Namanya saham kan jarang Bapak Ibu yang hijau kayak Cepin kemarin kan dia sudah breakout dia hijau. Nah, biasanya kebanyakan dari saham-saham yang sudah tembus resisten, itu akan terjadi koreksi. Idealnya memang kalau untuk pola double bottom, dia koreksinya di neckline sini. Kebetulan di Java ini sudah beberapa kali koreksi dan hendak menembus garis ini, tapi dia ketahan. Begitu nyentuh, langsung naik. Begitu nyentuh, langsung naik. Nah, kalau saya sih masih menganggap Java ini lumayan menarik ya. Gitu. Ada yang mau ditambahin, Bro Den? Ya, cukup. Sudah jelas. Baik, kita itu, bisa mulai. Sorry, ada satu yang belum dibacain tuh kayaknya tuh. Yang mana tadi? Trailing stop ya? Ya, silakan satu lagi sebelum kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nanti kita bisa lanjut lagi di Q&A. Dari Pak Ramdan. Malam Pak Bu, dalam menentukan trailing stop, apa yang harus diperhatikan? Apakah di support atau ada indikator lain? Nah, kalau trailing stop ini, Pak Ramdan, biasanya itu kan kita trailing stop di saham yang uptrend ya. Dan biasanya kita itu mengambil titik trailing stop itu di swing low sebelumnya. Contoh kita masuk ke pola ini. Nah, contoh untuk pola double bottom. Misal kita ada saham nih. Kan double bottom harga terbaik kalau kita sempat buy di support. Nah, di sini misalnya betulan dia nih polanya membentuk W, tapi sebelum sampai sini dia ada koreksi dengan volume yang tinggi misalnya. Nah, di tengah-tengah ini bisa dijadikan titik untuk kita TS atau stop loss. Nanti kalau dia koreksi di bawah, kita boleh ambil lagi gitu. Semoga menjawab Pak Ramdan. Ya, baik. Kita untuk pertanyaan nanti kita bahas lagi setelah materi berikutnya ya Bapak Ibu ya. Karena kita bisa belajar lagi untuk materi selanjutnya. Baik.